terasa indah, lapar dan haus terasa indah, tahan amarah terasa indah, tundukkan nafsu terasa indah. Berbuka puasa terasa indah, sholat tarawih terasa indah, baca Al-Quran terasa indah, hati yang damai terasa indah. Marhaban Ramadan, 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 marhaban Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2020 bertepatan dengan hari yang ke-29 kita telah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Dan semoga amal-amal ibadah yang sudah kita laksanakan selama ini semoga mendapatkan ridho dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara kaum muslimin, ini berarti bahwa kita sudah memasuki hari-hari di penghujung bulan Ramadan. Artinya ini adalah kita segera akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Maka kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengakhiri bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang tetap optimal, dan kita akan terus istiqomah berusaha dan selalu memohon kepada Allah agar kita itu selalu istiqomah sampai akhir hayat untuk mengoptimalkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari saya mengajak kepada diri saya dan kepada para kaum muslimin semuanya, kita akhiri Ramadan tahun 1441 Hijriah ini dengan lebih baik. Karena memang kita mempertahankan ya, agar kita mengakhiri Ramadan ini dengan baik. Ada satu hadis yang kemarin sudah saya singgung, adalah innamal a'malu bil khawatim ya. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Artinya kita ini hampir menutup bulan Ramadan ini. Maka inilah yang menentukan ya, bagaimana kita mendapatkan
keberkahan pada bulan Ramadan ini adalah kita tutup bulan Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan yang maksimal, kebaikan yang maksimal. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa kuda pacu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mendekati garis finish, itu mengerahkan seluruh tenaganya, untuk memenangkan perlombaan. Begitu juga kita tentunya, ini adalah akhir pada bulan Ramadan, tinggal 29, mungkin besok 30. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk melepas bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang utama, dengan amalan-amalan yang optimal. Artinya kita mengerahkan seluruh tenaga kita untuk melaksanakan berbagai macam amal-amal kebaikan untuk menutup bulan Ramadan, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan bulan Ramadan ini, kemudian Allah juga memberikan pahala yang terbaik kepada kita semuanya. Ada satu ungkapan bahwa kalau kita tidak bisa menyambut awal bulan Ramadan dengan baik, maka mari kita mengakhiri bulan Ramadan itu dengan baik, dan itu adalah lebih baik. Demikian mungkin untuk awal, sebagai satu pengantar, kita mengajak kepada semuanya, kita berusaha untuk mengakhiri bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Memang tidak semua kaum muslimin yang mendapati bulan Ramadan itu semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada satu hadis yang mengingatkan kepada kita bahwa malaikat Jibril alaihissalam, merupakan malaikat yang paling mulia. Beliau itu mendoakan kejelekan kepada 3 golongan, dan doa kejelekan kepada 3 golongan ini kemudian diamini oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menaiki tangga, kemudian beliau mengucapkan amin. Kemudian para jamaah itu mengetahui, kemudian menanyakan tentang ucapan amin. Tidak ada apa-apa kok mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa Jibril alaihissalam itu mendoakan kepada 3 golongan, mendoakan keburukan, kemudian diamini oleh Rasulullah SAW. Dan salah satunya itu adalah Syakia Abdun Adroka Ramadan. Celaka seorang hamba itu. Celaka seorang hamba itu. Yang mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu walam yughfar lahu. Dan Ramadan berlalu sedangkan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan keterangan dari Al-Munawi bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini, atau makna di dalam hadis ini, adalah orang yang mengetahui masuknya bulan Ramadan dan mengetahui bahwa ada amalan-amalan khusus, yang ketika itu diamalkan akan mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia mengetahui bahwa mangkola Ramadan, barang siapa yang sholat pada malam hari pada bulan Ramadan, man qoma Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia mengetahui, akan tetapi dia menyia-nyiakannya, dia tidak melaksanakannya sampai Ramadan berlalu. Nah, inilah yang disebutkan orang yang celaka. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mempunyai satu harapan yang besar, karena kita tidak seperti itu. Kita kaum muslimin secara umum, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sudah melaksanakan puasa pada siang hari, dan kita sudah melaksanakan sholat malam, sholat tarawih pada malamnya, dan kita melaksanakan ibadah-ibadah utama selain itu. Artinya kita mempunyai satu harapan bahwa Allah akan memberikan pahala yang berlipat, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Sehingga kita termasuk
Mudah-mudahan Allah memberikan kita termasuk orang-orang yang bukan orang-orang yang celaka, tapi kita adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kaum muslimin, muslimat yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya mengajak, mari kita introspeksi. Selama sebulan, hampir sebulan kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah puasa, sholat, dan yang lain. Apa yang harus kita koreksi, apa yang harus kita introspeksi? Yaitu bahwa di dalam ruang lingkup ajaran Islam ini, itu terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Karena ini adalah ruang lingkup dalam ajaran Islam, maka ketiga-tiganya ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saya hanya akan membahas tentang akhlak ini menjadi standar ya, keberhasilan kita di dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Jadi puasa yang disyariatkan pada bulan Ramadan, yang diwajibkan kepada kaum muslimin, ini betul-betul menempa, membimbing, membina kepada umat Islam, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hambanya yang mutakin, hambanya yang bertakwa, yang betul-betul seluruh kehidupan taat, tunduk, dan patuh melaksanakan perintah-perintah, melaksanakan apa yang diwajibkan, yang disunahkan oleh Rasulullah, dan kita menjauhi larangan-larangannya. Jadi ini tujuan dasarnya adalah untuk kita menjadi orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Nah, tentang akhlak ini saya tegaskan pada sore hari ini. Saya mengambil tema ini adalah akhlak buah dari ibadah. Sekali lagi, akhlak buah dari ibadah. Jadi akhlak, akidah, ibadah, dan akhlak ini satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Saya ambilkan salah satu hadis bahwa Rasulullah pernah menanyakan kepada para sahabat, apa yang kamu ketahui tentang orang-orang yang merugi, tentang orang-orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Yang dimaksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan itu. Maka kemudian Rasulullah memberikan keterangan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang rugi dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang membawa amal sholat, membawa pahala sholat, membawa amal siyam, pahala siyam, dan membawa amal zakat, infak, sedekah. Akan tetapi dia juga membawa qad syatama hadza, ya, bahwa dia itu mencela fulan, menuduh fulan, ya. Wa akala mala hadza, dia memakan harta fulan, ya, tentunya dengan tidak halal. Ya. Kemudian wa daraba hadza, dia memukul, menganiaya fulan. Wasafaka hadza, dia menumpahkan darah fulan. Jadi ada 5 yang disebutkan di situ. Siapa orang yang bangkrut? Dia yang datang pada hari kiamat dengan membawa puasa, dengan membawa sholat, membawa puasa, membawa zakat, infak, sedekah, tapi dia juga melaksanakan perbuatan-perbuatan zalim. Nah, 3 yang disebutkan yaitu adalah mencela, menuduh fulan, memakan harta fulan dengan cara yang tidak halal. Ini adalah muncul dari lisan. 3 ini adalah dari lisan, ya. Jadi mencela, menuduh, memakan, ya, memakan harta yang tidak halal, ya, dari fulan, dari saudaranya. Kemudian dia memukul, ya, tentunya dengan tangan, ya, kemudian dia menumpahkan darah, ya. Nah, kalau kita prosentase ini banyak, ya, kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu adalah dari lisan. Kezaliman itu dari lisan. Makanya kemudian setelah, ya, selanjutnya dari hadis ini,
maka ya, perbuatan-perbuatan zalim yang tadi disebutkan kelima-limanya itu akan ditebus dengan amal-amal kebaikan, ya, amal sholatnya, amal puasanya, kemudian juga amal zakat, infak, sedekahnya, itu untuk menebus kezalimannya. Ya. Setelah kebaikan-kebaikan dari sholat, puasa, zakat dan yang lain itu kemudian habis, ya, padahal yang dizalimi ini masih banyak, yang dia sakiti ini masih banyak, ya. Kemudian kezaliman-kezaliman, ya, dari orang yang belum bisa dibayar itu kemudian dilemparkan kepada dia. Jadi bertambahlah banyak, ya, kezalimannya dia sendiri yang belum terbayar ditambah dengan dilemparkannya kezaliman orang-orang yang disakiti dilemparkan kepadanya. Maka kemudian di ujung hadis itu summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke neraka. Nah, ini adalah orang-orang yang bangkrut menurut Rasulullah SAW. Artinya dari hadis ini, ya, bahwa hadis ini menunjukkan, ya, dua hal antara ibadah dan akhlak ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Ya. Dia ibadah tapi akhlaknya jelek, akhlak lisannya jelek. Atau juga di dalam hadis yang lain, pernah Rasulullah itu didatangi orang banyak berbondong-bondong mendatangi kepada Rasulullah SAW. Kemudian di antara mereka ada yang menyampaikan, ada seorang wanita di antara kami yang menjadi buah bibir. Dia banyak sholatnya, dia banyak puasanya, dia banyak zakat, infak, sedekahnya. Tapi lesannya banyak atau selalu menyakiti tetangganya. Bagaimana ya Rasul tentang fulanah yang seperti itu? Kemudian Rasulullah menjawab, jawaban beliau, dia di neraka. Kemudian wanita lain juga ada yang menuturkan, ya Rasulullah, ada wanita di antara kami yang menjadi buah bibir. Dia sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit zakat, infak, sedekahnya. Tapi dia selalu baik perkataannya kepada tetangganya, kepada orang lain. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa dia di surga, dia di jannah. Hadis ini bukan mengajarkan kepada kita untuk kita meminimalkan amal-amal kebaikan, bukan. Ini kita jangan salah paham ya. Kalau begitu ya saya mendingan yang minimalis tapi tidak ya. Tapi pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, ya, bahwa tidak ada pemisahan antara ibadah dengan akhlak. Antara ibadah dengan akhlak. Sama tentang hadis bangkrut tadi, itu disebutkan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholatnya, membawa pahala puasa, membawa amal zakat, infak, sedekah. Tapi dia memberikan kezaliman yang banyak. Kalau disebutkan tadi kezalimannya secara spesifiknya, waqad syatama hadza, dia mencela, dia menuduh, dia memakan harta saudaranya dengan tidak halal, dia memukul, dia membunuh, ya, dia menumpahkan darah. Kalau di sini juga bahwa ada wanita yang menjadi buah bibir, banyak sholatnya, banyak siamnya, banyak zakat, infak, sedekahnya, tapi akhlaknya tidak bagus. Kalau dia bicara itu selalu menyakiti kepada orang lain. Kata Rasulullah, dia tempatnya di neraka. Tapi bahwa orang yang kedua yang dia sedikit sholatnya itu bukan berarti dia meninggalkan sholat. Dia sholat, terutama adalah yang wajib. Berarti sholatnya bagus walaupun sedikit, kualitasnya baik. Kemudian siamnya juga begitu, ya. Zakat, infaknya juga mungkin karena dia keterbatasan sehingga dia sedikit, tapi dia akhlaknya baik. Ditunjukkan dari lesannya, ya, dari lesannya yang tidak menyakiti kepada tetangganya. Jadi ini seorang muslimah yang baik, walaupun tadi disebutkan bahwa ibadahnya minimal. Ya. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah, ya, seseorang yang orang lain itu selamat
dari lesannya, dari gangguan lesannya, juga dari gangguan tangannya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sejati, maka semua yang ada di lingkungan kita tinggal dan di lingkungan kita bergaul, itu semuanya aman dan nyaman dari lesan, dari gangguan lesan dan dari gangguan tangan kita. Berarti orang itu orang-orang itu akan mempunyai satu penilaian bahwa kita ini baik. Makanya sebaliknya disebutkan bahwa orang yang paling jelek atau sejelek-jelek orang itu adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena menghindari kejahatannya. Orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena menghindari kejelekan dan keburukannya. Saya tidak mau dekat-dekat bergaul dengan dia. Saya menjaga karena saya takut tidak bersabar dengan omongannya. Kalau dia ngomong selalu saya terasa tersakiti hati saya. Maka saya menghindar dari dia karena saya khawatir saya tidak sabar dari omongannya. Misalkan banyak kemudian orang itu menghindar. Nah, ini adalah dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Maka sekali lagi tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ibadah dengan akhlak. Ini yang perlu saya garis bawahi di sini. Karena nanti kita juga menjumpai di lapangan karena mungkin membedakan atau tidak menyatukan antara ibadah dan akhlak, dan tidak menjadikan bahwa akhlak ini adalah menjadi buah dari ibadah, maka yang terjadi adalah seperti itu. Kita bisa melihat suasana, kondisi yang itu semuanya tidak benar. Misalkan contoh, ada orang yang tidak pernah beribadah. Saya dulu pernah berjualan di pasar. Kita menjumpai orang, misalkan ada orang yang amanah, jujur, disiplin, tapi dia tidak sholat. Kalau yang urusannya adalah muamalah, membayar, disiplin sekali. Dan tidak mau untuk menerima uang yang bukan dari haknya. Akhlaknya bagus dalam masalah muamalah. Tapi maaf, dia tidak sholat. Bahkan mungkin dia tidak puasa Ramadan. Tapi sebaliknya, ada juga yang ibadahnya rajin, bahkan orang terkagum-kagum dengan ibadahnya. Tapi lisannya banyak menyakiti orang lain, banyak mengumbar fitnah kepada saudara-saudaranya. Padahal dia sholat, rajin sholatnya. Nah, ini adalah dua hal yang semuanya adalah tidak betul. Nah, ini bagaimana kita membangun bahwa ibadah dan akhlak itu adalah satu kesatuan dipisahkan, bahkan seluruh syariat itu adalah mempunyai pesan pembinaan terhadap akhlak seseorang. Kita sangat hafal hadis yang berkaitan dengan ini. Rasulullah pernah menyampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah. Tujuan dasar Allah mengutus Rasulullah SAW di tengah-tengah umatnya itu adalah untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak yang baik di dalam kehidupan umatnya. Kemudian mengapa Rasul itu diutus? Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya kalau tidak salah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kepadamu Muhammad kecuali sebagai rahmat semesta alam. Ini ada pertautan yang sangat kuat antara hadis yang saya baca di atas dengan pesan ayat yang saya baca tadi. Jadi ada pertautan yang sangat kuat
antara hadis innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, bahwa tujuan dasar Rasulullah diutus ya, berdasarkan hadis ini adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat semesta alam ya. Artinya bahwa apa? Tidak ada rahmat ya, tidak ada kebaikan-kebaikan ya, di alam semesta ini ya, kecuali mesti dengan akhlak yang baik. Jadi tidak akan terwujud rahmatan lil alamin ya, tidak akan terwujud kebaikan-kebaikan di semesta alam ini, di alam semesta ini, kecuali mesti dengan akhlak. Dan kita ketahui bahwa rahmatan lil alamin ini akan terwujud karena manusia itu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan konsep. Rahmatan lil alamin itu terwujud, terbangun karena menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala mesti, jadi semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu mesti di dalamnya itu terkandung pembinaan untuk penyempurnaan akhlak. Makanya saya ambil di sini bahwa kita ini standarnya adalah adakah perubahan akhlak kita. Salah satu contoh misalkan ya, di dalam sholat ya, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang dimaui di dalam kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, mesti perbuatan keji dan mungkar ini akan kita kikis habis. Sehingga pribadi orang yang ahli sholat adalah pribadi yang jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ini muara akhlak orang yang melaksanakan sholat, itu adalah dia hindarkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok ada orang yang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar? Sholatnya perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Sholatnya belum baik. Makanya tadi disampaikan banyak orang yang melaksanakan sholat, sholatnya banyak, siamnya banyak, zakat infaknya banyak, tapi dia tetap masih akhlaknya tidak bagus. Kemudian kalau itu puasa, ya, puasa itu disebutkan bahwa apa yang berpuasa, dan jika ada orang yang mencela atau dia itu ingin membunuh kamu, ya, inimru'un shaimun, maka katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Janganlah berbicara kotor, janganlah berbicara gaduh, jangan berbicara bodoh dan seterusnya. Ini adalah akhlak dari puasa itu, syariat puasa itu sendiri itu membangun akhlak agar pembicaraan kita dijauhkan dari pembicaraan dusta, pembicaraan kotor, pembicaraan yang itu mempunyai sifat-sifat maksiat. Ini dari puasa. Kemudian juga dari zakat, infak, sedekah kita itu juga membangun moral. Khudh min amwalihim sodakotan. Ambillah ya, sebagian harta mereka ya, untuk membazar zakat, untuk zakat. Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Yang dengan kamu mengambil zakatnya berarti kamu membersihkan, ya, membersihkan mereka, ya, membersihkan mereka. Ya. Lah apa yang dibersihkan? Dibersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Maka tentunya kalau orang itu sudah membayar zakat, dia banyak infak dan sedekahnya, nah itu adalah dalam rangka untuk apa? Membersihkan dirinya, membersihkan hartanya dari sesuatu yang buruk. Ya. Membersihkan hartanya yang bukan dari haknya, ya. Kemudian membersihkan dirinya, wa tuzakkihim biha, ya. Itu adalah agar perbuatan-perbuatan tercela harus kita tinggalkan, harus kita tinggalkan. Nah inilah makanya mari ini kita introspeksi bersama, adakah perubahan mendasar selama kita melaksanakan bulan Ramadan, kemudian kita akhlaknya bertambah bagus. Kalau itu betul, berarti kualitas ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu ada hasilnya. Nah hasil itu bisa kita bersama-sama introspeksi di antara kita masing-masing. Adakah buah akhlak yang baik setelah kita melaksanakan berbagai macam amal-amal perbuatan, amal soleh pada bulan Ramadan ini? Bicara kita lebih hati-hati untuk kita itu tidak terjerumus kepada pembicaraan-pembicaraan yang dosa. Kemudian ketika kita itu mengambil hak
orang lain juga harus hati-hati. Jadi seluruh aktivitas kita, baik itu adalah ungkapan lisan maupun anggota badan yang lain, itu selalu kita timbang, ya, selalu kita timbang. Ini menjadi satu akhlak. Akhlak ini sangat banyak sekali kalau kita uraikan, tapi paling tidak bahwa akhlak itu ada dua, akhlak yang tercela dan ada akhlak yang mahmudah. Nah, kita isi dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Jadi demikian, akhlak yang baik buah dari ibadah kita. Salat kita ini, syariat salat kita yang sudah kita laksanakan, apakah sudah berbuah kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar? Puasa kita apakah sudah membuahkan perkataan kita akhlaknya menjadi baik? Kemudian yang lain-lain itu juga begitu. Jadi sekali lagi, akhlak merupakan buah daripada ibadah yang kita laksanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan terus hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk kita selalu bertambah baik. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kepada para jamaah sekalian. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام